Bab 292. Sulit dipercaya. Jadi, bayinya sudah lapar. Perasaan ini secara alami menyebar padanya. Setelah Clairsen bangun, dia menatap pemandangan yang tidak dikenal di depannya untuk sementara waktu sebelum mengulangi apa yang telah dia lakukan hari ini. Dia menggosok matanya dan bangkit, lalu melihat ke rumah yang kosong. Sekilas, Gita. Tidak ada yang menjawab, apakah Gita belum kembali. Clairsen memiliki beberapa keraguan di hatinya, ketika dia baru saja akan menggunakan ponselnya untuk menelepon Gita. Pintu dapur didorong terbuka, Gita membawa 2 piring dan berjalan keluar. "Kamu akhirnya bangun. Cepat cuci tangan dan bersiap-siap untuk makan." Clairsen terkejut, "Bisa makan? Kapan kamu kembali?" "Aku sudah lama kembali, aku tidak mengganggumu ketika melihatmu tidur seperti babi," kata Gita sambil tersenyum, lalu meletakkan piring di tangannya di atas meja dan menyapanya seolah memberi makan babi. "Claire, jangan duduk bodoh, cepat cuci tangan dan makan." "Aku sudah memasak, ambillah mangkuk dan sumpit sekarang, nanti kamu yang mencuci piring ya." Clairsen memiliki ekspresi tercengang, tetapi dia tiba-tiba pulih dari apa yang dia katakan, dan bangkit sambil tersenyum. "Oke, tentu saja." Kemudian dia bangkit dan pergi ke dapur untuk mengambil piring dan sumpit, dan duduk untuk makan bersama Gita. Ini adalah pertama kalinya Clairsen makan masakan Gita. Gita berkata sambil makan, "Aku memasak beberapa masakan untukmu, bagaimana? Keterampilan memasakku bagus kan?" "Iya." Mereka berdua tidak banyak bicara selama makan, mereka hanya fokus mengisi perut mereka. Gita melihat bahwa Clairsen sudah selesai makan dan kemudian bertanya padanya, "Kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku, ya? Ada masalah apa? Apakah masih bertengkar dengan Colden Ye?" Mendengar, gerakan tangan Clairsen berhenti, dan kemudian dia mendongak untuk melihat Gita. Tiba-tiba, dia meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan menatapnya dengan serius. Gita terus mengisi mulutnya dengan makanan, berpikir bahwa tindakannya benar untuk tidak menanyakannya sebelum makanan, kalau tidak, Clairsen tidak perlu makan lagi. "Aku tidak punya siapapun untuk diajak bicara selain kamu, Gita, aku ingin menanyakan pendapatmu." Setelah Gita mengisi mulutnya, dia mengambil mangkuk dan menyesap sup, katakan. Terlalu tidak nyaman untuk menyimpan semua ini sendirian di hatinya dan akhirnya dia berkata, "Apakah kamu selalu berpikir bahwa Colden Ye dan aku dapat menjalani kehidupan yang baik?" Mendengar, Gita mengangguk secara alami, "Tentu, kalian suami dan istri, kamu menyukainya, dan dia juga menyukaimu, bukankah kamu ingin menjalani kehidupan yang baik dengannya? Tapi bagaimana jika aku bilang aku hamil?" Gita tertegun sejenak, tetapi reaksinya juga cepat. "Apa masalahnya dengan kehamilan? Bukankah ini hal yang bagus? Kamu memberinya seorang anak, dan posisinya juga stabil. Pada saat itu, lihat bagaimana Selihan akan bertindak lagi." Setelah mengatakan ini, hati Clairsen tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia menurunkan matanya, nadanya tampak mengejek dirinya sendiri. "Lalu bagaimana jika aku memberitahu kamu bahwa ini bukan anak Colden? Kalau bukan, apa gunanya?" Gita menjawab sambil tersenyum, tetapi ketika dia mengatakan itu, dia menghentikan perkataannya dengan tiba-tiba. Dia duduk di sana sambil melebarkan matanya, seolah-olah dia telah disadap. Untuk waktu yang lama, dia menelan makanan di mulutnya dengan gerutuan, dan kemudian menatap Clairsen dengan canggung. "Maaf, sepertinya aku tersedak tadi, ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan." Clairsen memandangnya dengan getir sambil tersenyum. "Sulit dipercaya, bukan? Apakah sangat sulit untuk diterima? Kita adalah suami dan istri, tetapi aku mengandung anak orang lain. Bukan begitu, kamu?" Gita menemukan dirinya tidak bisa berbicara lagi. Awalnya dia masih berpikir Selihan tidak bisa melakukan apapun lagi, sekarang Claire mengandung anak orang lain. Apakah Colden Ye akan keberatan?
Gita yang mengalami hal semacam ini untuk pertama kalinya, tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Claire Sen sejenak. Kamu merasa sudah dipercaya saat mendengarkan, apalagi dia. Claire Sen menurunkan matanya, bulu matanya yang panjang membentuk-bentuk kipas di sekitar matanya, tawanya sangat pahit, dan dia menggigit bibir bawahnya, mungkin ini ditakdirkan. Tidak. Apa yang terjadi? Kenapa kamu hamil anak orang lain? Claire Sen, apakah kamu selingkuh? Gita tidak bisa membayangkan bagaimana seorang wanita yang sudah menikah akan mengandung anak laki-laki lain. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun selain selingkuh. Sebenarnya, aku bukan pertama kali menikah, aku sudah pernah bercerai sekali. Gita, lalu maksudmu, anak itu milik mantan suamimu? Claire Sen menggelengkan kepalanya lagi dan membuka mulutnya. Semua kata-katanya ada di sini, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa anak itu adalah Davin Ye. Memikirkan hal ini, dia menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak tahu milik siapa anak itu. Apa yang terjadi? Cepat katakan semuanya dengan jelas. Gita berpikir bahwa dia seharusnya berkonflik dengan Golden Ye, siapa yang tahu bahwa ada cerita besar di antara mereka. Pada saat ini, Gita melihat penampilannya yang tenang dan merasa khawatir untuknya, berharap untuk mengganti pikirannya sendiri pada Claire Sen dan masuk ke dalam untuk mencari semua ingatannya. Claire Sen hanya mengatakan masalah itu lagi. Begitu, semuanya terjadi padaku secara mengejutkan. Ketika aku tahu, sudah terlambat. Awalnya aku berpikir untuk melakukan aborsi, tetapi rumah sakit mengatakan padaku tidak dapat melakukan aborsi, atau akan ada risiko pendarahan. Aku memikirkannya kembali. Anak itu tidak bersalah, jadi mau menyimpan anak ini. Gita menelan ludah, dan tiba-tiba berkata, kamu biarkan aku mencerna sebentar, begitu banyak hal sekaligus, aku sedikit tidak bisa mencerna. Setelah berbicara, Gita bangkit dan kembali ke kamar. Melihat sosoknya yang ramping, Claire Sen tiba-tiba merasa sedih. Setelah dia mengatakan ini, Gita seharusnya membencinya, kan? Merasa bahwa dia adalah wanita yang kotor dan menyebalkan. Setelah memikirkannya, Claire Sen menghela nafas, lalu bangkit untuk menyusun barang-barang di atas meja kemudian mencuci piring. Setelah mencuci piring dan sumpit ini, dia akan pergi diam-diam agar tidak membuat orang merasa menyebalkan. Claire Sen mencuci piring dengan sangat cepat. Setelah mencuci, dia kembali ke ruang tamu untuk mengambil barang-barangnya sendiri, dan kemudian hendak pergi. Ketika dia pertama kali berjalan ke lorong, dia mendengar pintu kamar terbuka dengan klik. Gita berjalan keluar, dan kemudian dia kebetulan melihat Claire Sen yang pergi, dan bertanya, kemana kamu pergi di tengah malam? Mendengar gerakan Claire Sen berhenti, dia menoleh untuk melihat Gita, bibirnya bergerak. Gita menyipitkan matanya dengan aneh dan menatapnya. Kemudian dia melihat tas di tangan Claire Sen dan matanya melebar, kamu mau pergi? Ada apa? Claire Sen tidak bisa berbicara untuk sementara waktu, dia pikir Gita membenci dirinya sendiri, jadi dia ingin pergi dengan tenang, agar tidak dibenci orang. Bersambung.